Berlatar di sebuah bar 24 jam yang terletak di kota Los Angeles, cerita akan berfokus pada kedatangan seorang pria asing bernama Davi, di mana secara kebetulan terdapat satu kursi kosong di antara 4 preman yang tengah bermain judi poker. Lalu Davi iseng-iseng ikutan dalam permainan tersebut dengan menyerahkan jam tangannya sebagai taruhan yang awalnya diremehkan. Ternyata Davi berhasil mendapat formasi kartu strike plus yang membuatnya berada di atas angin, sebab sudah dipastikan dia akan mengantongi semua taruhannya. Tak terima dengan kekalahan tersebut, si ketua preman pun mencoba untuk mencurangi Davi dengan mengerahkan semua anak buahnya. Namun ternyata Davi juga sangat mahir dalam hal bela diri, dan inilah yang terjadi. Saat pagi tiba, kita pun diperkenalkan pada seorang mantan napi bernama Max. Ini orangnya yang karena tertarik dengan aksi berani yang diperlihatkan Davi semalam, Max pun berusaha menemui Davi di sebuah motel tempatnya menginap, yang mana setelah sempat diacuhkan, akhirnya Davi pun bersedia diajak ngobrol sembari menikmati sarapan gratis traktiran Max. More importantly, I saw that look in your face when he came home from Afghanistan. Intinya Max ingin agar Davi bisa mengkomersilkan skill bela diri yang dimilikinya menjadi sebuah ladang penghasilan. Terlebih Max punya kenalan seorang promotor sekaligus MC pada ajang pertarungan liar bernama Pasco. Namun di lain sisi Davi tak serta-merta mempercayai orang yang baru dia kenal, di mana dalam hal ini Max langsung mendaftarkan namanya sebagai peserta duel, yang karena mengira dirinya hanya akan dimanfaatkan saja, maka Davi pun memilih mundur hingga sempat diteraki orang-orang di sana sebagai pecundang. Dari situ tiba-tiba muncul bayangan lain dari masa lalu Davi yang secara tidak langsung jadi pemantik adrenalinnya ketika dia akhirnya memutuskan untuk ikut unjuk kebolehan dalam gelanggang pertarungan tersebut, di mana seorang petarung pilihan yang paling Pasco jagokan pun berhasil ditumbangkan dalam hitungan detik saja. 70% dari hasil kemenangan pun diterima Davi, sedangkan sisanya Max minta kantongi sebagai upah atas perannya. Yang dari cara pembagian tersebut, Davi bisa menyimpulkan jika Max adalah orang jujur yang istuning ingin memfasilitasi dia untuk memanfaatkan skillnya. Tak hanya itu, Max juga mengizinkan Davi tinggal sementara di rumah adiknya yang bernama Donna, yang di saat bersamaan Donna sedang terganggu dengan ulah pacarnya yang pemabuk dan selalu meresahkan. Hey! You okay? I'm fine. You sure? I'm fine. Beralih ke kediaman seorang mafia tinju bebas ilegal yang kita sebut saja Junaid. Ini babangusnya, di mana pacar si Donna tadi merupakan anak buahnya yang diduga telah menggelapkan sejumlah uang. Sejurus muncul seorang detektif kepolisian bernama Ellen yang diketahui sebagai pemilik uang tersebut. Anggap saja uang jatah upeti dari berbagai pertarungan liar yang Junaid gelar selama ini. Namun setelah mengetahui lokasi di mana si terduga telah menyembunyikan uangnya, Ellen justru menghabisinya tanpa rasa belas kasihan. Come on, he was earner. Belakangan diketahui jika di antara Max dan Junaid pernah punya kedekatan bisnis di masa lalu. Karena itu Max pun membawa uang 30% tadi untuk menyicil utangnya, yang selama mendekam di penjara ternyata jumlahnya semakin membengkak saja. Namun terlepas dari itu, Max berjanji akan melunasinya setelah mengikut sertakan Davi dalam jadwal pertarungan yang Junaid miliki. Dan Junaid pun setuju dengan taruhan 3 kali lipat yang ditawarkan, karena dia yakin jika Davi tak mungkin bisa mengalahkan 2 petarung andalannya. I don't know, give me 3-1. All right, that's a bet. Di sisi lain terlihat kedekatan Davi dengan Donna, bahkan termasuk anak gadisnya yang bernama Yuli, sudah terjalin dengan cukup baik. Seraya Donna pun menyebut soal kondisi keuangan Max akhir-akhir ini, sehingga timbul itikat baik dalam hati Davi untuk membalas budi dengan membantu Max melunasi utangnya tersebut. I've been setting up the next things. Next thing? I'm talking bigger venues, bigger money, real money. Singkat waktu sampailah pada malam jadwal pertandingan tadi digelar, di mana dengan membocorkan sedikit profil Davi sebagai petarung yang sangat sulit dikalahkan, Max berhasil membujuk Junaid menaikkan level taruhannya menjadi 5 kali lipat. Hingga setelah Pasco memberi aba-aba tanda pertandingan dimulai, Davi lagi-lagi mampu mencangkem bos lawannya tanpa kesulitan sedikit pun. Let's fucking fight!
Sejalan dengan berakhirnya pertandingan, Max merasa sangat lega karena dengan ini berarti ia akan segera terbebas dari utangnya kepada Junaid. Tapi di sisi lain rupanya Junaid masih belum puas dan meminta Davi meladeni duel babak baru melawan satu lagi petarung andalannya. Tanpa banyak basa-basi, Max langsung merespon tantangan tersebut dan pertarungan pun dimulai. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, about to head south. Kali ini Davi terlihat cukup keteteran, mengingat lawan yang ia hadapi bukanlah petarung Kamari Sore. Beruntung latar belakang Davi sendiri adalah merupakan seorang mantan marinir yang tak kenal menyerah. Jadi begitu ia teringat akan kekejaman perang yang telah menewaskan banyak rekannya dulu, seketika ia pun bangkit dan menjadikan lawannya sebagai objek pelampiasan. Max dan Davi merasa saling diuntungkan dengan kolaborasi yang mereka jalin sampai sejauh ini. Terlebih Max, yang jika bukan karena usaha Davi mungkin sudah dihabisi Junaid karena persoalan utangnya. Tapi di sisi lain Davi pun yakin kalau semua ini tak lepas dari kebahagiaan Max dan keluarga adiknya yang telah memberi peluang serta tempat tinggal untuk sementara. I wasn't here. Nobody was here for it. Sounds like you're doing the right thing by him. Maybe. Get some rest, man. Persekutuan terkutuk justru diperlihatkan oleh Ellen dan Junaid yang berawal dari rentetan kekalahan mereka pada 3 pertandingan terakhir. Maka diputuskanlah aksi penggeledahan terhadap rumah Donna, yang meskipun Donna menjelaskan jika dia dengan sang pacar sudah tak memiliki hubungan lagi, tapi para oknum petugas ini tetap kekeh menjalankan aksi tersebut. Bahkan Ellen mengancam akan menghabisi keluarga ini jika dalam 1 minggu tidak menyerahkan uangnya. The house is clean. It's in your best interest to find the money. There's never enough time. Situasi ini jelas membuat Max sangat murka, dan malam itu juga ia bersama Davi langsung pergi ke tempat kediaman Junaid untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi anehnya Junaid mengaku tak ikut campur dalam masalah ini. Artinya aksi penggeledahan tersebut murni otak dari si Ellen, sekaligus percontohan polisi serakah yang hidupnya sudah serba dibutakan oleh uang. You paid the debt. All right, I'll give you 48 hours to decide after that. Kini beban tertumpu pada Max karena walau bagaimanapun komplotan polisi busuk tadi tetap menuntut jika uang yang mereka cari masih disembunyikan di rumah Donna. Jadi jalan Max satu-satunya untuk mengembalikan uang tersebut adalah memujuk Vasco untuk sebuah pertarungan besar dalam waktu cepat. Sebab jika tidak, maka keluarga Donna lah yang akan jadi sasarannya. Masih di malam yang sama, di mana Davi kembali dibangunkan oleh bayangan kelam di masa lalu. Sementara Donna yang mengetahui itu lantas memberanikan diri untuk menjadi teman curhatnya. Sehingga Davi pun bercerita bahwa semenjak kehilangan hampir sebuah rekannya pada masa itu, kini ia tak bisa menetap lama di satu tempat, yang dengan cara itu ia akan bisa sedikit melupakan bayangan tersebut. I'm sorry. I see their faces every night, and I close my eyes every. That's my sad story. Beralih kepada Vasco, yang atas permintaan Max akhirnya berhasil memujuk Junaid untuk sebuah event bergengsi di mana para sultan berdatangan untuk bertaruh dalam jumlah besar. Namun yang tak habis pikir, lawan yang akan Davi hadapi sekarang tak lain adalah seorang algojo dari kepolisian, karena tentunya si Ellen pun tak ingin terus-menerus menelan kekalahan. Berkat arahan teknis dari Max sebagai manajer dan sedikit bocoran kelemahan lawan dari Vasco, jadi Davi seakan tak sempat mengalami kesulitan untuk menjatuhkan lawannya. Namun siapa sangka jika situasinya jadi bertambah rumit ketika Vasco malah jadi ikut target si Ellen karena dianggap telah membelot ke kubu Max. Ketika para penegak hukum justru terjebak dalam masalah hukum, lumrah dan sudah menjadi tradisi ketika pada akhirnya manipulasi hukum menjadi solusi jitu untuk membuat mereka jadi kebal hukum. Menyadari akan dampak buruk dari kebiasaan bobrok para oknum dari instansi tersebut, maka Max pun segera meminta Donna dan Yulia agar segera meninggalkan rumah. Namun inilah yang terjadi.
Situasi serupa juga dialami oleh Vasco yang ketika hendak pergi dan menjauh dari lingkaran iblis tersebut. Di situ ia baru sadar rupanya sedari tadi sudah dalam pengintaian anak buah Ellen dan Send backup. di tengah situasi ini, Davi jadi teringat pada seorang teman lama ketika sama-sama jadi anggota marinir. Dia tak lain adalah Samsul, yang setelah mengetahui inti permasalahannya, Samsul pun siap siaga untuk menyumbangkan bantuan dengan sukarela. Terlebih, ia banyak berhutang budi kepada Davi yang saat di medan pertempuran dulu pernah 3 kali menyelamatkan nyawanya. Lucky to get out of that place in one piece. We're dealing with. We need guns. We need gear. We need it tonight. Dengan senang hati, Samsul mempersilahkan Davi dan Meg menggunakan koleksi senjatanya dalam misi ini. Lagi pula, Samsul sudah sangat merindukan momentum beradrenalin setelah sekian lama tak menggunakan senjatanya tersebut. What now? Look on, mate. Besides, put out of my... Tanpa menunggu lama, ketiga orang ini pun langsung menerobos kediaman Junaid yang diyakini bahwa Ellen CS sedang berada di sana. Tapi rupanya kedatangan mereka sudah terprediksi sehingga Ellen dan komplotannya memilih untuk membiarkan mereka masuk ke dalam perangkap terlebih dulu dan tak hanya mentargetkan Davi dan Meg saja. Sepertinya Ellen benar-benar ingin membantai habis semua yang berpotensi membongkar kejahatannya, termasuk Junaid sendiri. Bahkan gencarnya serangan yang mereka lakukan berhasil membuat Samsul terluka dan sempat juga membuat Davi terpojok pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun tiba-tiba iya, aksi Max yang masih terlindungi oleh rompi anti pelurunya berhasil mengatasi ancaman sebelum Davi jadi korban. Kendati di akhir mereka terpaksa harus merelakan kepergian Samsul yang kena luka tembak di bagian perutnya, kini nyawanya tak bisa tertolong lagi. Di penghujung kisah diperlihatkan Yuli yang masih terbaring lemah akibat aksi penembakan semalam. Max tentunya merasa bersyukur ketika akhirnya kondisi Yuli berangsur membaik. Sayangnya kala itu Max sudah tak lagi bersama Davi yang sudah lebih dulu pergi melanjutkan perjalanan, dan hanya lewat secewir surat Davi mengungkapkan bahwa sejatinya sangat menyukai Donna, di mana suatu saat nanti dia pasti akan kembali untuknya. Somewhere I know she's gonna be happy. I'll see you again.